Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, Bunda, di antara adab yang harus kita pelajari adalah adab bertamu dan menerima tamu. Betul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Bunda, bicara tentang memuliakan tamu ternyata bicara tentang ukuran keimanan kita kepada Allah. Berarti mohon maaf, tamu itu rizki dari Allah. Betul? Tamu itu nikmat anugerah dari Allah. Karena ini dari Allah, berarti kita harus jaga dengan sikap yang baik agar kita mendapatkan keberkahan dari siapa? Allah. Maka penting kita paham, orang yang bertamu harus tahu adabnya. Betul? Orang yang sedang didatangi oleh tamu harus punya adabnya. Betul? Agar orang yang bertamu dan orang yang didatangi oleh tamu bisa mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27, di antara kewajiban tamu yang datang salah satunya mengucapkan salam dan hadirnya membawa keselamatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Wahai orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar engkau mengambil pelajaran. Bunda sayang, dari ayat ini ada 3 makna yang bisa kita resapi. 1, kalau mau bertamu minta izin dulu, jangan selonong. Nih kadang-kadang mohon maaf, kita nih jadi tamu kadang gak tahu diri. Betul? Udah mah datangnya gak minta izin, udah mah datang jangan ngucapin salam, udah mah datang gak bawa apa-apa. Betul gak? Bertamunya betul? Yang ada bukan nyenengin orang yang kita datangi, malah nyusahin orang yang kita datangi. Ada yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya itu? Maka yang pertama Bunda, ketika kita mau bertamu harus minta izin sama orang yang akan kita datangi. Betul? Takutnya dia nggak ada, takutnya dia lagi riweh. Betul nggak? Takutnya dia mohon maaf malu kita datangi nggak siap-siap dan seterusnya. Maka bertamu yang pertama harus minta izin. Yang kedua, bertamu itu bawa salam. Makna salam di sini bukan hanya assalamualaikum, tapi datangnya membawa keselamatan, bikin aman, gak nyakitin.
Ini mah kadang-kadang bertamu, kalau nggak nyakitin ngomongin orang. Kalau ngomongin orang bawa gosip tentang orang. Ada yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya itu? Maka kalau bunda bertamu, bawanya kebahagiaan buat orang yang kita datangi. Kan ada ya orang yang datang sama kita tuh curhat masalah, capek nggak? Kita aja lagi banyak masalah. Orang datang bertamu juga banyak masalah. Berarti jangan nyusahin orang yang kita datangi. Betul? Dan yang ketiga, sebaiknya bunda sayang, kalau kita bertamu kepada seseorang, senangkan, bahagiakan. Salah satunya tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Ini kan kita mah datang-datang tuh kosongan, pulang-pulang bawaan. Kadang-kadang lagi bertamu nggak tahu diri, pura-pura kita batuk padahal haus, pura-pura pegang perut padahal lap. Ada yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya? Maka bunda tiga, satu harus minta izin, dua bawa keselamatan, dan tiga senangkan orang yang kita datangi minimal dengan memberi hadiah kepada orang yang kita datangi. Betul? Sadar diri, sadar waktu, sadar keadaan orang yang kita datangi. Jangan sampai menyusahkannya. Kalau nggak bisa nyenengin, jangan Kalau nggak bisa nyenengin, jangan Iya? Tepuk tangan buat kita semua. Baik, kalau gitu langsung saja buka sesi bertanya. Siapa jamaah yang mau bertanya? Siapa mau tanya? Siapa yang mau namu? Ayo silakan masuk. Silakan. Iya, mana Ibu? Iya. Wah, nggak bawa apa-apa di mau namu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sutarsi dari Majelis Taklim Abdurrahman, Menes, Pandeglang, Banten. Pandeglang, tepuk tangan untuk orang Pandeglang. Ibu Cici Sutarsi. Iya. Ya, silakan Ibu Cici. Boleh Ibu bertanya atau Boleh. sedikit curhat ya Ayah? Boleh. Begini, Ibu memiliki tetangga, di mana tetangga itu memang kenal. Nah, dari 2 tahun belakangan ini beliau menjadi janda dikarenakan suaminya telah meninggal dunia. Iya. Ya. Kalau masih ada nggak janda namanya. Iya, sudah janda karena suaminya meninggal dunia. Iya, iya. Dan akhirnya tetangga saya itu merasa kesepian. Ya, karena kesepian itu dia akhirnya memiliki hobi baru, Pak Ustadz. Apa itu hobinya, Bu? Iya, hobinya itu sering mendatangi ke rumah saya bertamu gitu. Oh. Iya. Hobinya namu. Namu gitu. Iya, iya, iya. Namunya itu di jam-jam rawan gitu ya. Hah? Jam rawan? Betul. Nah, Rawan kecelakaan itu rawan apa? rawan biasanya kan untuk ibadah, untuk tidur siang gitu ya. Nah, maksudnya begini Pak Ustadz, kedatangan dia itu di jam tidur siang atau di jam sholat duhur gitu, dari jam 11 sampai jam 2 ya. Iya. Nah, awalnya sih oke-oke saja. Nah, mungkin dia tahu kalau jam segitu Iya. nasi udah mateng. Gitu. Terus lama kelamaan saya juga merasa terganggu. Karena apa? Waktunya harus sholat gitu, dia sudah datang dan dia tidak paham dengan keadaan. Yang diobrolkan juga bukan hal-hal yang positif lah, menggibah lah zaman sekarang mah ya. Iya, zaman sekarang. Iya, zaman sekarang kan banyak gibah-gibah Iya, begitu ya. Nah, bagaimana saya? Kemudian di lain cerita saya juga ada anak, masih anak itu diam sama saya, belum punya rumah, dan dia sudah berumah tangga, baru melahirkan anak pertamanya nih, Oke. Pak. Nah,
Kan otomatis secara langsung kalau sudah ada bayi itu tidur siang itu bayi itu ya di jam 11 sampai jam 2 bahkan sampai sore ya. Nah, si ibu itu malah merasa senang dengan adanya bayi di rumah saya gitu ya. Tetangga ibu. Tetangganya, tetangga saya. Jadi gak bobo tuh bayi jadi ya. Iya, senang dengan bayi, dengan cucu saya itu dia senang sekali. Nah, tetapi anak saya dan cucu saya otomatis merasa terganggu. Nah, ya, suatu hari dia datang kembali. Oh, tiap hari namu pasti tiap hari datang. Iya, datang lagi itu di jam siang itu. Sampai dia mengetuk-ngetuk pintu. Gimana Tetapi suara ketukannya? Tuk tuk tuk. Tok gitu ya. Agak keras berarti suara Iya, tetapi saat itu saya cuekin. Ibu nggak bukain. Oh iya, bahkan saya tutup pintu. Kemudian juga saya tutup gordeng dan sebagainya agar dia paham atau mungkin ibu lagi keluar rumah gitu maksudnya. Tapi dia begitu. tahu nggak kalau ibu di dalam rumah? Kayaknya nggak tahu ya. Belum tentu juga ya tahu ada saya atau tidak karena saya sudah tutupin semua dengan rapat-rapat Pak Ustadz. Nah ada pertanyaan nih punten. Bagaimanakah itu? Apakah dosa ibu menutup pintu, kemudian jendela ditutup semua ya, kemudian juga nyuekin tetangga? Apakah ibu berdosa? Kemudian yang kedua, bagaimana nih bicaranya kepada tetangga agar dia itu tidak terus-terus datang karena keluarga kami merasa terganggu. Mungkin itu saja. Mohon maaf, ditunggu pencerahannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga yang ganggu udah gitu aja. Jandanya mah gak usah dipakai kali ada paling ya. Bunda, perhatikan. Ini ada dua posisi yang sangat mulia. Satu, dia tamu, plus dia juga tetangga. Ini dua posisi yang jangan sampai kita lewatkan karena hadisnya berurutan. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Hadisnya selanjutnya, falyukrim jarahu, muliakan tetangganya. Jadi dua-duanya ini istimewa. Siapa yang memuliakan dua ini, Allah muliakan. Berarti pahalanya kecil apa besar? Dikit apa banyak? Kalau pahalanya besar, pahalanya banyak, berarti godaannya dikit apa banyak? Ujiannya kecil apa besar? Besar. Maka kalau AA nggak sampai hati, nutup pintu. Hordeng juga. Nutup hordeng. Pakai selimut tutup begini. Pakai selimut juga. Kalau AA nggak sampai hati, menurut AA mungkin tetap bukain saja. Tapi mungkin ibu harus ada kesempatan ngasih tahu sama dia. Khawatirnya ngeselinnya bukan sama kita doang. Khawatirnya dia tuh begitu juga sama tetangga lain. Betul nggak? Maka kadang kita itu menasehati seseorang buat kebaikan dia juga. Betul nggak? Kadang kita tuh ngingetin seseorang buat kebaikan dia juga. Makanya ini pelajaran. Bunda kalau dinasehatin sama orang, belajar nerima. Karena salah satu ciri orang baik adalah orang yang lembut hatinya ketika mendapatkan nasihat. Kan ada ya orang yang dinasehati malas, ada nggak? Udahlah, kamu nggak usah nyeramahin saya. Ada yang begitu? Tanda kerasnya hati. Tapi kalau orang yang lembut hati justru datang juga apa? Ausini, nasihati aku. Makanya bunda sayang kalau ketemu AA, ketemu guru itu bukan hanya minta foto, selfie, ya boleh silahkan.
Tapi yang paling penting nasehatin bunda kira-kira bunda harus gimana ya gitu. Itu di antara adabnya. Maka tadi bunda terima tamu itu, kalau sudah keterlaluan menurut bunda sampaikan. Tapi nanti dia sakit hati. Kadang ada orang yang dinasehatinya dengan dibelai. Ada nggak? Ada yang dinasehatinya dengan cara dibanting. Ada. Digebuk ya. Biar sadar. Kalau bunda sayang nasehatin, karena khawatirnya keterlaluan. Bunda bisa kasih kode-kode, betul nggak? Bisa kasih waktu, kesempatan. Insya Allah kok kalau dia hatinya lembut, dia akan nerima nasihat kita. Jadi menurut saya jangan ditutup, jangan dijauhi. Boleh jadi rizkinya kita tuh datang dari tamu itu. Iya. Betul nggak? Mungkin pahala kita tuh dapat dari nyebelinnya tamu itu. Iya. Betul? Betul. Maka belajar untuk melembutkan hati agar kita bisa terus memperbaiki diri. Tepuk tangan untuk bunda yang bertanya. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi tausiah bersama Hilman, masih membahas tentang adab bertamu dan menerima tamu. Seperti apa? Setelah ini kami akan kembali. Seperti janji saya tadi, nanti Hilman masih akan melanjutkan tausiah untuk tamu enggak tahu diri, pemancing emosi. Nah, masuk ke dalam keadaan buta, keluar dalam keadaan tuli. Waduh, tuh tamu pemancing emosi betul ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari jamaah yang sudah masuk ke Instagram kami di @jalandakwah_btv official. Sudah ada dari @Kimberly Diandra 99. Ini mau bertanya nih ke Hilman ya. Hilman curhat dong. Iya. Ini kejadian aku pas masih sekolah SMA dulu. Jadi pas SMA aku pernah main ke rumah teman dekat aku, teman cewek ya. Rumahnya mewah banget. Ada kolam renangnya 1x10, 1x100, 1x100 ke bawah ke dalam. Berenang sumur itu Maya. Enggak, pokoknya ada kolam renangnya ya. Kebetulan aku disuruh nginep sama dia di sana sehari. Nah, untuk nemenin dia pas orang tuanya lagi keluar kota. Ya udah, aku nginep. Tapi pas malam jam 1-an, aku kebelet nih, mau buang air kecil. Dan pas aku ke toilet, aku lihat ayahnya dia baru pulang. Tapi bukan sama istrinya. Sama supirnya. Enggak. Ya, tapi bukan sama istrinya. Aku kaget karena mereka kelihatan mesra banget. Pas ayahnya teman aku tahu ada aku, beliau langsung nyuruh aku masuk kamar. Dan aku shock. Terus besoknya aku cerita ke teman aku yang lain, ya teman aku yang lain di sekolah. Nah, dosa gak sih sikap aku waktu itu? Apakah termasuk membongkar aib keluarga teman aku nih? Tapi untungnya teman aku yang aku ceritain ini juga nggak bocor kemana-mana kok, tapi bocor ke sini. Nah, gimana tuh ayah? Melihat ada kejanggalan atau aib di keluarga temannya, tapi dia cerita ke teman-temannya gitu. Apakah itu termasuk membongkar aib, Pak? Silakan. Bunda. Sebaiknya memang kita jangan terlalu dalam untuk mencari tahu tentang urusan orang lain. Apalagi mohon maaf urusan bertamu, kan biasanya izin ya. Bunda datang bertamu pasti melihat apa yang ada di dalam rumah orang yang kita datangi, betul? Kita datang awalnya nggak tahu apa-apa. Ketika kita datang kita jadi tahu A, B, C, betul nggak? Semua yang ada di situ. Ingat, kalau sesuatu itu kita tahu dan diceritakan kepada orang lain, jika orang yang kita bicarakan itu malu, sakit hati, dosa, ghibah namanya. Tapi kalau bunda bertamu, melihat ada kebaikan di rumah itu, tapi yang diomongin tuh malah seneng, malah bahagia, boleh. Contoh, bunda datang ke rumah AA. Di rumah AA, pernah belum ke rumah AA? Oh belum ya.
Bunda mungkin datang ke rumah AA. Di rumah AA tuh mungkin ya ada plakat, ada piagam, ada penghargaan A, ada penghargaan B. Bunda tuh datang ke rumah AA, mungkin Bunda foto dengan AA, di belakangnya ada plakat, ada piagam. Bunda cerita ke orang, di rumah Ahilman teh banyak plakatnya, banyak piagamnya. Izin, kalau AA tahu Bunda nyeritain itu ke orang, kira-kira AA senang apa enggak? Senang. Karena kebaikan, kebahagiaan. Boleh Bunda ceritain. Tapi izin Bunda misalnya datang ke rumah AA. Misal rumah AA teh kecil. Kurang bagus. Kursinya juga pokoknya begitulah ya. Terus Bunda teh tahu itu kekurangan. Mungkin izin Bunda taunya AA teh ceramah di TV. Pas datang ke sana, nanya rumah Ahilman teh mending begini. Kamana dakwahnya teh? Kamana hasilnya teh? Misalnya Bunda malah ngejelekin, ngejatuhin, yang bikin AA sakit. Padahal boleh jadi AA mungkin tidak seperti itu. Bunda ceritain ke orang, AA-nya sakit hati, dosa namanya. Sama kayak tadi Bunda tanya, mungkin Bunda lihat aib keluarga itu. Untuk apa ceritain ke orang lain? Betul nggak? Kalau Bunda melihat memang ada kekurangan, cukup di kita. Cukup di kita. Karena khawatirnya ketika Bunda bertamu dibuka, tapi ketika sudah di dalam rumah malah membuka apa yang ada di rumah tersebut. Maka ada istilah datang dalam keadaan buta, pulang dalam keadaan tuli. Maksudnya apa? Ketika Bunda datang, Bunda tidak melihat kebaikan di rumah itu, dan ketika Bunda pulang, Bunda tidak mendengar kebaikan di rumah itu. Waktu datang kelihatan butuh, ketika pulang kayak lupa dengan kebaikan kita. Ada yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya itu? Kan ada orang yang bertamu ke kita, ada istilah datang tak dijemput, pulang tak apa tuh namanya? Ada orang yang datang izin enggak, betul enggak? Ketika dia pulang pun minta maaf juga enggak. Bahkan izin, kita udah ngasih makan, udah ngasih minum, udah ngasih kamar, ngelayanin dia. Pas pulang dari rumah kita, nggak ada tuh kebaikan kita. Malah yang dia omongin, aku tadi bertamu sama rumahnya Bedu, nggak ada makanan, nggak ada. Kue nggak ada. Minum pun gak dikasih. Emang Bedu itu Padahal waktu kita ke rumah Bedu baiknya minta ampun. Mohon maaf, orang yang suka melupakan kebaikan seseorang adalah orang yang akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak pandai berterima kasih sama orang. Orang yang tidak pandai mengingat kebaikan orang. Hati-hati. Makanya kalau Bunda bertamu, Bunda bilang, kalau disuguhin alhamdulillah. Kalau nggak disuguhin jangan minta. Mana kuehnya? Mana? Kalau disuguhin terima. Kalau enggak jangan minta. Sama Bunda pulang, kalau dikasih oleh-oleh terima. Kalau nggak dikasih jangan minta. Ada nggak yang begitu orang? Karena ada ya, izin ya. Paling kurang srek tuh. Kalau ada orang yang pulang tiba-tiba mana oleh-olehnya, boleh. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih nggak usah. Dan yang didatangi tamu juga, jangan pernah merasa khawatir ya akan kekurangan rezeki karena kita melayani tamu. Bukankah satu kali ada seseorang yang datang ke rumah Nabi? Nabi bilang sama istrinya, Aisyah, ada makanan apa di rumah? Maka Aisyah kemudian ke belakang ke dapur. Di dapur tuh ada 2 kurma. Ada 2 kurma, bayangin. 2 kurma ini, satu buat Aisyah, satu buat Nabi. Tapi apa kata Nabi? Keluarkan kurmanya.
Kebetulan yang datang tuh tamu 2. Maka dikasih 2 kurma tadi, bayangin sampai menahan lapar Nabi dengan istrinya karena ingin menjamu siapa? Tamu. Nih kadang-kadang kita takut ngeluarin sesuatu buat tamu. Boleh jadi tamu ini adalah izin. Tamu ini adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang dikirim lewat tamunya, betul? Bukankah ada kisah satu malam ada orang yang bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim? Tahu nggak? Datang malam-malam, ada orang malam-malam, bayangin, tengah malam datang, ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, jam 12 malam ada tamu ngetuk pintu, dibuka nggak? Mungkin kalau kita nggak dibuka kan? Ini dalam kisah dibuka. Pas dibuka kaget. Ternyata orang ini datang badannya tinggi pakai baju putih. Tapi Nabi Ibrahim nggak nanya dari mana, siapa, enggak. Udah prasangka baik aja, disuruh masuk. Ketika disuruh masuk ditanya, udah makan apa belum? Belum. Kata Nabi Ibrahim, tunggu ya, aku masakin sesuatu buat dirimu. Jam 12 malam. Dimasakin ke belakang, bla 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 bla, dikasih makan. Habis makanannya. Nabi Ibrahim kaget ketika lihat ke bawah, nggak napak kakinya. Kan ini kisahnya begitu tuh. Ketika nggak napak deg-degan, ditanya siapa, ternyata aku utusan dari Allah ingin menguji kebaikanmu. Apakah engkau baik kepada tamumu atau tidak? Ternyata kebaikanmu kepada tamu membuat Allah mencintaimu. Aku titipkan salam untukmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Bunda dapat rezeki karena suka muliakan tamu. Makanya ada istilah kalau ada kupu-kupu datang ke rumah, mau ada apa? Seneng gak? Bunda ada kupu-kupu datang di rumah kan seneng ya. Mau ada tamu, bahasa lainnya mau dapat rezeki. Kan gak ada yang kupu-kupu, ada tamu. Gak ada. Pasti bawaannya mau ada tamu, mau ada rezeki. Tamu itu rezeki, tamu itu anugerah. Betul? Yang bertamu harus sadar diri, yang didatangi oleh tamu harus menempatkan hati agar kita bisa memuliakan tamu kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau ada kupu-kupu datang berarti mau ada tamu. Kalau ada kelabang mau kecoa, apa tuh? jorok berarti rumahnya tuh. Oke, baik, sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Silakan. Sebelah mana yang tanya? Iya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang ganteng. Iya, alhamdulillah. Dan Bedu yang paling ganteng. Ibu nggak sakit mata kan? Enggak. Ya. Oh iya, takutnya ibu Namanya agak. juga bohong buat kebaikan, Untuk menyenangkan Ya, silakan. Perkenalkan, nama panjang saya Neneng Gustilawati. Neneng Mutilasi. Gustilawati. Bukan mutilasi Tapi karena saya pengen diperkeren, jadi perkeren jadi Ibu jadi saya singkat jadi Nela aja. Oh, Nela. Jadi yang biasanya dikenal dengan Oma Nela. Oma Nela. Kami dari rombongan Majelis Taklim Karimah Siddiqiyah, pimpinan dari Ibu Ustazah Echa Putri dari Bogor. Masya Allah. Silakan Ibu Nela. Jadi begini, Iya. saya mau cerita. Boleh. Dari Boleh wajahnya, ya? Boleh ya? dari wajahnya sedih mau cerita. Jadi gini, kan gini, saya tuh kan tinggal di komplek sebagai ketua arisan gitu. Arisan. Nah, Ini Ibu tinggal di komplek nih. Komplek vitamin Saya B, tuh komplek. di perumahan. Oh, perumahan. Komplek perumahan. Kirain di- Saya itu sebagai ketua arisan. Arisan. Nah, setiap bulan kan otomatis saya harus nagih-nagih dong. Iya. ke- Narik-narikin, bayar, ayo. Ya bayar. gitu. Nah, ada nih teman saya
tetangga saya namanya Ya. Jangan disebut, sebut saja. Ibu Andin. Nah, sebut saja Ibu Ani. Ibu Andin ya. Disebut beneran. Enggak, Ibu siapa Nah, lah ya? Ibu Andin itu rumahnya Masya Allah gede banget. Rumahnya dia. Masya Allah. Kaya raya Bogor. Pokoknya gede banget. Gede Pokoknya banget. saya belum pernah ngeliat kayak gitu. Mana mewah, punya bertingkat-tingkat. Mudah mobilnya itu banyak gitu. 5 segala merek lah gitu. Nah saya kebayang ya. Alhamdulillah ya saya jadi ketua arisan pan tiap bulan. Berarti bisa datang ke rumah beliau ya gitu. 10 menit, 20 menit, 30 menit tuh. Ibu Andin beliau ini masuk kamar itu nggak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar jadi kelamaan saya bingung boro-boro saya ngebayang gue dikasih jus nih minum pasti jus ya Jus mangga. kebayang gitu ya gitu seger banget. iya kebayang gitu dikasih Orange juice jus lah dikasih minimal itu. ya, Bu, ya. Ini mah enggak boro-boro air mineral aja enggak ada di suatu hari kumpul-kumpul tetangga nih nah tetangga itu pada membangga-banggakan beliau Ibu Andin nih mereka kan nggak tahu ya yang mereka tahu Ibu Andin itu seorang yang royal yang kaya tapi kan saya yang makan hati waktu itu tiap itu ya saya Ibu yang yang tahu ngalamin ya. keadaan Ibu Andin kayak gimana. Nah pada saat mereka mengagung-agungkan lah gitu, ya saya akhirnya jadi keceplosan. Maksudnya, kayak apaan ngasih air saja kagak gitu. Dari udah gitu di hati saya jadi pada dipuji-puji tuh Bu Andin. Alah kayak gimana sih air minum aja pelit, koret kata saya gitu ya. Jadi keceplosan tuh saya sama tetangga-tetangga yang lain. Iya jadi akhirnya Ibu Andin itu jadi kecewa sama saya. Pada akhirnya bayar arisan tuh dia udah nggak mau saya datang ke rumahnya. Udah nggak boleh jadi hanya dititip sama pembantunya gitu. Nah saya sadar juga ya sebenarnya saya tahu diri juga sih cuma terlalu banyak berharap ya namanya orang kaya gitu mumpung gitu ya. Bener. Nah itu saya mohon pencerahannya saya merasa bersalah saya merasa berdosa bagaimana caranya saya harus meminta maaf sama beliau Iya. gitu. Jadi Langsung. Ya, berarti intinya bagaimana ya? Iya, bagaimana Merasa caranya berdosa, ya. saya harus meminta, apakah saya perlu meminta maaf sama Ibu Andin, caranya seperti apa gitu. Nanti akan dijawab setelah Ibu Andin keluar ya. Nah jadi yang terakhir seperti itu ya, ikan cucut, ikan teri. Cakep. Mohon maaf tadi saya bacot jangan ada yang iri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan bakecot yang warna merah. Cakep. Ibu Nela ngebacot jangan ada yang marah. Ya. Silakan. Bunda. Ada 2 pelajaran yang bisa ambil dari cerita Bunda tadi. 1, jangan terlalu berharap kepada manusia. Betul? Termasuk di dalamnya don't judge the book by its cover. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya. Artinya jangan suka nilai orang dari tampilan luarnya. Betul nggak? Jadi Bunda teh udah 2 kesalahannya. 1 berharap banyak. Betul nggak? 2 Bunda juga melihat orang dari penampilannya. Kan kadang suka begitu kita teh. Nggak usah jauh-jauh. Bunda AA aja. AA diundang sama si A. Pejabat. Pasti. Masa? Tebel nih. Masa kan? Berharap tuh. Pulang dari acara itu. Kadang mohon maaf tak sesuai dengan harapan kita. Sebaliknya kadang AA diundang sama izin. Mungkin majelis taklim kecil. Paling berapa? Tiba-tiba pulang dia muliakan kita luar biasa. Buahnya ada, rendangnya ada, PY-nya ada. Kan AA sukanya PY ya. Iya. Ngasih tahu terus. Ini mah sebagai ini Spill aja terus. biar tahu aja. Spill Kalau terus. bedu sukanya apa? Spill terus. Sukanya bedu Aku apa? mah rengginang cukup. Rengginang nggak suka. Ini karena udah berkali-kali syuting BTV nggak ada tuh bawa apa-apa ke sini. Nggak ada. Nggak, kita nggak boleh minta. Nggak boleh minta tapi Ngasih tahu aja yang kita mau.
Ini izin ya. Kan kadang kita suka begitu, diundang sama siapa kelihatan akan besar ternyata kecil, diundang sama yang kita anggap kecil padahal dia muliakan kita luar biasa. So pada akhirnya jangan berharap ke orang. Betul nggak? Dan jangan lihat orang dari tampilan luarnya. Udah, tadi kata A, kalau dikasih terima, kalau nggak dikasih nggak usah marah-marah. Nah, kesalahan Bunda di sini, Bunda jadi benci sama dia. Padahal emang dia emang nggak pernah menjanjikan sesuatu, betul nggak? Makanya kalau ada yang bilang gini, aku disakiti sama dia, shh, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul? Benar. Maka Bunda minta maaf sama dia. Mau nggak mau Bunda salah lah, menaruh harapan besar. Betul nggak? Dia kan nggak niat nyakitin kita. Enggak. Kita aja yang dari awal berekspektasi besar sama dia. Ngarep ada jus gitu kan. Ngarep ada jus, air aja nggak dikasih. Maka Bunda lebih baik minta maaf. Kalau dia nanya emang kesalahan kamu apa, bilang aja enggak, pokoknya aku minta maaf. Jaga hati, kalau diberi terima, kalau nggak diberi jangan minta. AA sangat sadar berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Betul? Bikin kecewa, bikin patah, bikin sakit. Betul? Berharap aja sama Allah. Kita bertamu bukan agar dia baik sama kita. Kita bertamu karena kita tahu menjalin silaturahmi itu pahalanya sangat besar. Tepuk tangan buat Bunda yang bertamu. Oke Bu Nela, ini yang menjadi pertanyaan Bedu dari tadi, itu Bu Andin nggak keluar tuh kenapa? Kekunci, ketiduran atau? Ketiduran. Iya. Iya, kan kita belum tahu kenapa itu nggak keluar kan. Bisa aja memang pingsan di dalam kan nggak ada yang tahu. Oke, intinya minta maaf ya seperti yang A sampaikan. Oke Ibu Nela, tepuk tangan buat Ibu Nela ya. Setelah Ibu Nela, Ibu Silakan. Ibu Andi nih mau nanya nih. Yang tadi ini ya Ibu. Oh, yang tadi ini. Yang rumahnya mewah. Oh bukan, beda ini Ibu. Beda Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten AA, kenalkan nama saya Ibu Nina. Ibu Nina. Dari Majelis Taklim Nurul Jannah Guro 1 Karawang. Saya akan mengajukan pertanyaan dari permasalahan yang saya hadapi. Iya Bu. Permasalahannya begini. Saya memiliki seorang suami yang gajinya dianggap pas-pasan. Iya. Pas-pasan untuk Pas ada kebutuhan sehari-hari, pas-pasan untuk bukan anak pas sekolah. ada gaji ada, Bukan, pas enggak ada. Oh iya. Pas-pasan untuk serba cicilan. Iya, oke. Suatu hari suami saya menyampaikan kepada saya bahwa teman-teman kerjanya akan datang ke rumah untuk bertamu. Ya. Terus? Suami saya tidak bisa menolak keinginan teman-temannya itu karena memang suami saya tidak mau ketahuan kalau ada kekurangan di rumah itu. Nah, kemudian dia meminta saya untuk menyajikan atau menyiapkan hidangan atau jamuan yang agak yang lengkap. Yang lengkap, ada minumannya, makanannya, kue-kuehnya. Ada makanan pembuka, makanan utama dan makanan penutup. Iya, gitu. Lengkap. Restoran. Lengkap. Terus? Karena dia gengsi tinggi kan. Gengsi tinggi. Tetapi kendalanya keterbatasan dana. Malah Kan bisa pakai beliau OVO. malah beliau meminta saya untuk meminjam kepada tetangga. Jelas. itu Hanya saya tolak. karena gengsi suruh minjem ke tetangga. Oke, terus? Jelas saya tolak. Karena saya malu. Hanya karena ingin menjamu teman-temannya, saya harus berkorban perasaan, berkorban rasa malu meminjam utang kepada tetangga saya. Minjem tangga. Tapi beliau tetap memaksa, tetap memaksa. Nah, memang sih dalam hal ini saya ingat tausiah dari A tadi bahwa kita harus memuliakan tamu. Betul. Ya. Tapi dengan kata memuliakan tamu, kalau kita keterbatasan dana, gimana? Tidak mungkin kan kita akan menyajikan hidangan yang serba wah itu. Ya. Nah, itu kendalanya, permasalahan yang saya hadapi. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan pada AA. Bagaimana pendapat AA dengan tabiat suami saya seperti itu? Terima kasih A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nina dari Karawang. Teman Bang Bedu ya tadi ya? Ya. SMA 3.
Madu? STM Negeri 1 Karawang. Beliau Karawang mana tadi? Karawang Kota. Madu? Karawang Kampung. Yang Masya Allah. Ibu Nina, Baguslah pertanyaannya. bagus sekali ya. Bagaimana cara menghadapi suami yang gengsian, Ya. gengsi tinggi, dan ibaratnya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa tekor rasa kesohor. Satu lagi, dalam pertanyaannya, dari mana dananya bisa saya dapatkan untuk menjamu tamu tadi? Dari tetangga. Oh, tetangga. Kan menyebut ke tetangga. Oke. Kita akan jawab nanti Bu ya. Ya. Kita akan jawab nanti setelah tamu-tamunya pada datang. Ayo. Belum siap rasain. Oke, setelah ini akhirnya akan menjawab ya. Tetaplah bersama kami. Baik, di segmen sebelumnya Ibu Nina dari Karawang Kota yang dulu sebelumnya sekolah di SMA 3 Karawang bertanya kepada Ahilman tentang suaminya. Ya, suaminya akan menerima tamu dari teman-teman kerjanya. Tapi karena kondisi Ibu Nina, suaminya yang gajinya pas-pasan, sepertinya tidak mampu memberikan yang terbaik untuk tamu-tamu yang akan datang. Tapi keinginan suaminya untuk memberikan yang terbaik itu sangat tinggi. Dikatakan gengsi ya Bu ya. Karena gengsi gak apa-apa dah, biar tekor asal kesohor akan mendapatkan penilaian yang baik di teman-temannya. Tapi masalahnya kan uangnya nggak ada nih. Akhirnya suami memerintahkan Ibu Nina pinjam ke tetangga. Tapi Ibu Nina nggak mau, malu lah masa buat itu harus pinjam ke tetangga. Nah bagaimana nih menghadapi suami yang gengsinya tinggi, akhirnya harus mengorbankan rasa malu istrinya supaya pinjam ke tetangga. Silakan. Bunda. Di antara amalan yang sangat baik itu memuliakan tamu, betul? Kemudian juga di antara amalan yang sangat dicintai Allah, salah satunya adalah tudkhiluhu sururun ala kulli muslimin, menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Tapi ingat, jangan sampai mengorbankan kebahagiaan orang lain dengan kita yang tersakiti. Betul? Boleh Bunda bahagiain orang, tapi kita jangan tersakiti. Jangan jadi sengsara gara-gara bahagiain orang. Bukankah satu kali ada sahabat yang ditanya, mau infak berapa? Abu Bakar nanya, semuanya. Kemudian Umar bilang, semuanya. Utsman bilang, semuanya. Ali bilang, semuanya. Kata baginda Nabi, Ali engkau jangan semuanya. Kalau semuanya di mana engkau makan? Maknanya seorang itu bisa memberi sesuai dengan kemampuannya, sewajarnya, sekedarnya, jangan maksain. Betul nggak? Sampai pinjam ke tetangga, mending ada bayarnya. Tapi ya izin, ini mungkin tambahan ayah. Saya pernah waktu SMP juga begitu. Bertamu ke rumah teman saya. Iya. Memang apakah itu memang sudah budayanya atau apa? Dia orang Betawi nih, A. Iya. Namanya Ade. Dek. SMA-nya di mana, Dok? SMA 1 Bekasi. Oh iya. Beda. Terus? Dek, itu lu bawa temen udah diempanin belum? Iya. Empanin itu maksudnya dikasih makan belum? Dikasih makan belum? Nggak ada apa-apa, Mak. Lalu ngutang-ngutang apa ke sana di warung? Begitu. Iya. Saking pedulinya sama tamunya. Betul. Sampai ngutang-ngutang apa ke sana di warung? Begitu. Nah, makanya begini, ngebahagiain orang itu harus, boleh, tapi jangan sampai membuat kita sengsara. Maka nanti orientasinya dirubah. Yang terbaik itu bukan dengan yang mahal. Betul nggak? Nyuguhin orang bener. Nyuguhin tuh bagus. Tapi kan bisa kita ukur. Dan ingat, suguhan yang paling baik bukan yang paling mahal. Tapi suguhan yang paling baik yang diberikan dengan hati yang ikhlas. Betul nggak? Nggak usah macam-macam. Cukup telur dadar, ayam goreng, ada jengkolnya, sayur, sambal. Mewah bener. Ada ayam. Lengkap itu. Lengkap. Jadi kadang mengukur sesuatu yang baik itu bukan dengan ukuran yang mahal dan tidak mahal. Betul? Orang juga tahu diri kok. Orang juga sadar diri kok. Dan izin ya, tidak sedikit ada orang yang misal mohon maaf bikin resepsi. Bukan semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi tidak sedikit karena gengsi. Betul nggak? Makanannya pengen A, makanannya pengen B. Padahal secara kemampuan dia tidak mampu.
ujungnya memaksakan, ujungnya hanya untuk perayaan 1 hari harus mengorbankan hutang puluhan tahun untuk nutupin resepsi kita. Betul? Niatnya ibadah, niatnya menyenangkan orang, tapi menyenangkan orang tidak harus dengan cara yang mahal. Karena menyenangkan orang itu berangkat dari hati yang ikhlas. Jelas? Mudah-mudahan kita bisa terus menyenangkan orang dengan tanpa menyakiti hati kita. Setuju? Terus menyenangkan hati orang dengan tanpa menyakiti hati kita. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Baik, Ibu Nina, puas dengan jawaban AA Ibu ya. Ya, mudah-mudahan Ibu dan suami bisa menyenangi orang lain tanpa harus membebani, menyakiti diri sendiri ya. Tapi kalau memang merasa mampu ya silakan. Ya. Tapi kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Jangan. Baik. Kalau mampu silakan, kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Oke, Ibu Nina. Sudah bobo Ibu Nina? Nina bobo. Terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih Bu Nina ya. Oke, baik, dan itulah tadi jamaah tausiah dari Hilman bagaimana kita menghadapi tamu-tamu yang nggak tahu diri yang memancing emosi. Dan memang kita juga harus tahu adab menerima tamu dan juga menjadi tamu. Islam sudah sangat mengajarkan bagaimana cara kita memuliakan tamu. Memang baik memuliakan tamu tapi jangan sampai membebani dan memaksakan menyakiti diri sendiri. Sesuai dengan kemampuan. Seperti yang Rasulullah ajarkan. Begitu Hilman. Baik, itulah tadi tausiah kita dan mohon didoakan semoga apa yang tadi sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan akan mendapatkan keberkahan dan juga yang memiliki doa, cita-cita dan juga hajat Allah akan kabulkan. Amin. Amin.